Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Heni Nailufari MM. Di sini saya Ulfa Nur Hasanah, mahasiswi Hukum Keluarga Islam kelas HKID dengan NIM 101190104 akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, sebuah peluang atau opportunity, serta ancaman atau threat yang berada dalam sebuah proyek atau dalam sebuah perusahaan bisnis. Kemudian, analisis SWOT ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun produk perusahaan pesaing. Baik, kemudian untuk melakukan analisis, tentunya harus ditentukan dulu tujuan usaha atau mengidentifikasi terlebih dahulu objek yang akan dianalisis. Kemudian, dalam analisis SWOT ini, kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Langsung saja, faktor pertama yang harus kita bahas yakni kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau yang tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan tersebut relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kemudian kekuatan ini muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, di dalam citra, di dalam kepemimpinan pasar, di dalam hubungan pemasok serta pembeli, serta banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya kekuatan tersebut. Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Kemudian ada kelemahan atau weakness. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam suatu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam praktek, keterbatasan dan kelemahan tersebut terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki maupun tidak dimiliki oleh perusahaan, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, kemudian produk yang tidak atau kurang sesuai dengan yang diminati oleh para konsumen, serta tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. Kemudian untuk faktor peluang atau opportunities merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu peluang identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan. Kemudian adanya perubahan dalam kondisi persaingan atau regulasi, kemudian perubahan teknologi dan membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat menjadi peluang bagi sebuah perusahaan atau dalam lingkungan pasar. Kemudian yang terakhir, faktor terakhir ialah ancaman atau threats. Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini maupun posisi yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, kemudian pertumbuhan pasar yang lamban, kemudian meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli atau pemasok utama, kemudian perubahan teknologi dan direvisinya atau pembaharuan peraturan dapat menjadi sebuah penghalang bagi keberhasilan perusahaan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan.
Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.